Dulu, aku pikir kehilangan hanyalah tentang kematian. Tapi ternyata, kehilangan yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang yang kita cintai menghilang tanpa jejak. Tanpa pamit. Tanpa alasan. Namaku Arya. Dan ini bukan cerita biasa. Ini tentang istriku, perempuan yang begitu lembut, namun memiliki rahasia yang tidak pernah aku tahu. Kami tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari kota. Ada satu tempat di desa kami yang selalu dihindari warga, sebuah bukit yang berdiri di ujung hutan. Bukit itu terlihat indah dari kejauhan. Tapi orang bilang, siapapun yang ke sana, tak pernah kembali. Istriku suka sekali menatap ke arah bukit itu. Katanya, ia merasa dipanggil. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Ini kisahnya. Kisah nyata yang akan aku ceritakan, meski membuat dadaku sesak setiap kali mengingatnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Pagi itu, matahari belum tinggi. Kabut tipis masih menyelimuti desa. Aku duduk di beranda sambil menyeruput kopi, dan kulihat istriku, Melati, berdiri di depan pagar. Matanya menatap jauh ke ujung desa, ke arah bukit yang samar tertutup embun. "Mel, kamu ngelamun ya?" tanyaku pelan. Tapi dia tidak menjawab. Hanya bibirnya yang bergetar kecil, seolah membisikkan sesuatu. Aku mendekat, dan ketika ku pegang bahunya, tubuhnya dingin. Sangat dingin, seperti baru keluar dari sumur. Aku dengar suara, "Yah," katanya lirih. Dari bukit itu, dia manggil aku. Aku tertawa kecil waktu itu. Kupikir dia cuma lelah atau kurang tidur. Tapi wajahnya serius, matanya berkaca-kaca. "Itu Bukit Angker, Mel, orang bilang yang kesana bisa hilang," kataku setengah bercanda. Tapi dia malah bergumam, "Mungkin, aku harus ke sana." Suasana pagi itu tiba-tiba berubah muram. Angin yang semula sejuk, jadi dingin menusuk. Bahkan burung-burung di pohon belakang rumah kami, mendadak diam. Dan sejak pagi itu, Melati tak pernah lagi bersikap seperti biasa. Beberapa malam setelah pagi itu, aku mulai merasa ada yang berubah dari Melati. Biasanya, dia tidur dengan damai, memeluk guling, dan sesekali tertawa kecil dalam mimpi. Tapi kini, ia gelisah. Berkeringat dingin. Suatu malam, aku terbangun karena ku dengar ia menangis. Kupikir ia mimpi buruk. Tapi saat kuintip dari sisi ranjang, Melati duduk tegak, punggungnya membelakangiku. "Mel," sapaku pelan. Tapi tak ada jawaban. Aku bangkit, menyentuh bahunya, dan tubuhnya terasa panas, sangat panas, seperti bara. Saat ia menoleh, matanya kosong. Tidak berkedip. Seolah sedang melihat sesuatu, atau seseorang, yang tidak terlihat olehku. Aku lihat dia, berdiri di atas bukit. Dia manggil aku, "Yah," katanya dengan suara datar. Tiap malam aku dengar dia berbisik, katanya waktunya sudah dekat. Malam itu aku tak bisa tidur lagi. Bukan hanya karena ketakutan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa istriku perlahan bukan lagi Melati yang aku kenal. 3 hari setelah Melati mulai berubah, aku memutuskan membereskan kamar belakang. Ruangan itu jarang dibuka sejak kami menikah, isinya hanya barang-barang lama milik keluarga Melati. Di pojok lemari kayu tua yang berdebu, aku menemukan sebuah kotak kecil,
dibungkus kain batik yang mulai rapuh dimakan waktu. Di dalamnya, ada sepucuk surat. Tulisannya rapi, tinta hitamnya mulai pudar. Untuk Melati, anakku, jika suatu hari kau merasa dipanggil ke bukit itu, jangan pernah menjawab. Jangan dekati. Karena darah keturunan kita adalah bagian dari perjanjian lama. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Jantungku berdetak kencang, seperti ingin pecah. Surat itu ditandatangani oleh ibunya Melati, almarhumah yang meninggal ketika Melati masih kecil. Saat aku menunjukkan surat itu pada Melati malam harinya, dia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Aku tahu, Yah." Bukit itu bukan cuma manggil, tapi juga menunggu aku sejak dulu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan itu mungkin tinggal menghitung hari. Melati mulai tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi tiap malam, aku selalu terbangun. Bukan karena suara, tapi karena dia menangis dalam tidur. Tangannya menggenggam erat spray, tubuhnya menggigil, kadang bergumam pelan, seperti sedang bicara dengan seseorang. Suatu malam, saat aku coba membangunkannya, ia tiba-tiba teriak keras, "Jangan tarik aku. Aku belum siap." Nafasnya tersengal. Dan setelah terbangun, dia menatapku, lalu memelukku erat sambil menangis seperti anak kecil. Aku mimpi yang sama lagi, Yah, suaranya gemetar. Aku jalan sendirian di padang rumput, kabut tebal di mana-mana. Lalu aku lihat sosok perempuan, berdiri di ujung bukit. Rambutnya panjang sampai tanah, wajahnya gak jelas. Tapi dia buka tangannya, dan bilang, "Ayo pulang." Mimpi itu datang terus-menerus. Hampir setiap malam. Dan setiap kali Melati terbangun, matanya makin kosong, tubuhnya makin lemah, seolah sebagian jiwanya ditarik sedikit demi sedikit. Hari itu Jumat. Langit mendung sejak pagi. Angin berembus lambat tapi dingin menusuk tulang. Warga desa menyebut hari itu sebagai Jumat Keramat, apalagi jika jatuh bersamaan dengan Kliwon. Melati tidak seperti biasanya. Ia sudah mandi sejak subuh, memakai kebaya putih kesayangannya, dan duduk diam di ruang tamu sambil memegang bunga melati segar. "Mel, kamu mau kemana?" tanyaku sambil menahan cemas. Ia menoleh padaku, tersenyum lembut, tapi entah kenapa, senyumnya justru membuat bulu kuduku berdiri. "Aku cuma mau pamit, Yah, kalau nanti aku nggak pulang, jangan cari aku." Aku mencengkeram bahunya. "Melati, kamu jangan bicara kayak gitu. Kamu nggak boleh ke bukit itu." Tapi dia cuma menunduk, lalu memelukku pelan. Pelukan yang hangat, tapi terasa seperti perpisahan. Hari itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Desa terasa hening, seperti menunggu sesuatu. Dan menjelang maghrib, Melati tidak ada di rumah. Sepatunya hilang dari depan pintu. Aku tahu kemana dia pergi. Tapi aku terlalu takut untuk menyusulnya. Malam itu, aku akhirnya nekat menyusul Melati. Dengan senter di tangan dan doa di dada, aku berjalan melewati jalan setapak menuju bukit yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Suasana di sana jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gemerisik angin. Hutan yang kulalui seperti mati. Di bawah cahaya bulan, aku melihat jejak kaki kecil di tanah basah, jejak yang kutahu pasti milik Melati. Tapi yang membuat tubuhku gemetar, jejak itu berhenti tepat di kaki bukit. Dan di sana, berdiri pohon tua besar dengan kain merah melilit batangnya. Saat aku mendekat, angin tiba-tiba berputar,
membuat daun-daun berjatuhan seperti hujan. Dan dari arah puncak, aku mendengar suara. Suara perempuan. Tapi bukan suara melati. Suara itu berat, datar, menyerupai bisikan. Kau terlambat, dia sudah menjadi bagian dari kami. Aku mundur perlahan, tapi tanah di bawah kakiku tiba-tiba retak, dan saat kuarahkan senter ke depan, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut. Hanya sunyi. Dan bukit yang tiba-tiba terasa lebih hidup daripada desa yang kutinggalkan. Langkahku terhenti. Cahaya senter mulai meredup, baterainya melemah. Tapi entah dari mana, kabut yang tadi menebal, perlahan terbuka seperti tirai. Dan di sana, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaun putihnya berkibar pelan meski tak ada angin. Ia berdiri diam, membelakangiku, tepat di bawah pohon tua. "Melati," panggilku pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Tapi ketika aku melangkah satu kaki ke depan, dia perlahan memutar tubuhnya. Bukan Melati. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam tanpa bola mata. Di bawah kelopak matanya, menetes darah pekat seperti air mata. Dia sudah tidak bisa kembali, ucapnya dengan suara dua lapis, seperti ada dua makhluk berbicara sekaligus. "Kalian telah menandatangani takdir sejak lahir. Melati hanya menjalankan panggilannya, kau tak bisa menyelamatkannya." Aku menahan napas. Dada sesak, lutut melemas, tapi sebelum aku sempat bertanya, sosok itu hilang, terurai jadi kabut dan angin dingin yang langsung menampar wajahku. Aku hanya bisa berdiri, di tengah bukit, dikelilingi suara lirih ratusan bisikan. Dan di kejauhan, aku mendengar suara Melati. Tertawa. Tapi bukan tawa bahagia, tawa yang kosong, seperti milik mereka yang tak lagi memiliki jiwa. Pulang dari bukit malam itu, aku seperti tubuh tanpa nyawa. Melati, sudah tidak bisa kuselamatkan. Tapi ada sesuatu yang belum selesai. Esok paginya, aku mendatangi rumah Pak Darto, tetua desa yang usianya hampir 80 tahun. Beliau jarang bicara, tapi aku tahu, dia menyimpan banyak cerita tentang bukit itu. Saat kusebut nama Melati, raut wajahnya langsung berubah. Tangannya gemetar memegang gelas teh, suaranya parau, "Ibumu Melati dulu juga begitu. Waktu muda, dia pernah nyaris pergi ke bukit. Tapi berhasil diselamatkan dukun desa. Tapi satu orang, pernah kembali dari sana. Siapa?" Tanyaku cepat. "Namanya Arwani. Peternak ayam. Tapi waktu itu dia cuma anak muda polos. Hilang 2 hari, lalu ditemukan jalan kaki pulang sendiri." Aku menelan ludah. Lalu, Pak Darto menarik napas dalam. Dia pulang, tapi tertawa sendiri setiap malam. Makan bunga melati. Dan suka bisik-bisik ke tembok, seolah sedang ngobrol sama seseorang. "Sekarang di mana dia?" Pak Darto menatap kosong ke arah kebun. Makamnya ada di belakang puskesmas. Meninggal gantung diri malam Jumat, setelah bilang yang di bukit akan datang menjemput. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya satu hal yang pasti. Aku mulai mengerti, kenapa warga desa memilih diam. Malam menjelang, aku duduk sendiri di ruang tamu, lampu sengaja kumatikan. Aku ingin merasakan kehadirannya, kalau memang Melati masih ada. Angin masuk lewat jendela. Tirai berayun pelan. Dan di detik itulah, aku mendengar bisikan. "Yah, aku kedinginan." Suara itu, suara Melati. Tapi samar, seperti berasal dari balik mimpi. Aku berdiri,
tubuh gemetar, tapi tidak takut. Aku justru merasa, dia benar-benar ada di dekatku. "Melati, kamu di mana?" tanyaku sambil memejamkan mata. Di antara dua dunia, tempat di mana waktu tak berjalan. Tapi aku masih ingat kamu, ya. Suaranya lirih, tapi mengiris. "Aku tak bisa pulang, tapi ada satu permintaanku. Apapun, Mel, bilang saja." Hening sejenak. "Tanamkan bunga melati di bawah pohon besar di bukit itu, agar aku tak lagi sendiri." Lalu, suara itu hilang. Tak ada angin. Tak ada gemuruh. Tapi di meja ruang tamu, tergeletak satu kelopak bunga melati. Masih segar. Masih wangi. Seolah dia benar-benar datang tadi. Pagi itu aku naik ke bukit seorang diri. Tak pakai senter. Tak pakai jimat. Hanya membawa sekantong tanah subur dan bibit bunga melati yang dulu Melati tanam di halaman. Langkahku pelan. Angin bertiup lembut, berbeda dari sebelumnya. Bukit itu kini tak lagi menakutkan. Di bawah pohon tua, aku menggali tanah kecil, dan di sana, samar-samar, aku melihat sesuatu. Gaun putih. Terkubur sebagian, bersama sepasang sandal yang sangat aku kenali. Tapi tidak ada tulang. Tidak ada tubuh. Hanya wangi samar bunga melati dan udara hangat yang menyelimuti tubuhku. Dengan mata berkaca-kaca, aku menanam bunga itu perlahan. Lalu duduk bersila, berbisik pelan, "Aku nggak bisa bawa kamu pulang, Mel, tapi semoga kamu nggak sendirian lagi." Daun-daun di atas kepalaku bergetar pelan. Angin mengelus pipi. Dan, seperti jawaban dari semesta, aku mendengar bisikan terakhir. "Terima kasih, ya." Sejak hari itu, tak ada lagi yang hilang di bukit. Tapi setiap malam Jumat, bunga melati di pohon itu selalu mekar, meski musim tak mendukung. Dan aku percaya, melati masih di sana. Menunggu. Tapi kali ini, bukan untuk dipanggil, hanya untuk dikenang. Pesan moralnya adalah, cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta sejati adalah saat kita merelakan seseorang pergi, tapi tetap menjaga tempatnya dalam hati. Jangan abaikan firasat orang yang kau cintai. Karena barangkali, itu adalah bisikan terakhir dari dunia yang tak bisa kita pahami. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.